Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi dalam Sobat-sobat, Buya Yahya membantah tawasul yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Model tawasul, ya, contoh-contoh tawasul yang dikemukakan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Nah, bagaimana ya bantahan Buya Yahya mengenai tawasul yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli? Dan sepertinya ya umumnya seperti ini tawasul yang dipahami oleh kaum sebelah, sobat-sobat. Ya, kita simak saja bagaimana ya bantahan, atau mungkin lebih tepat dikatakan pelurusan. Artinya Kiai Haji Buya Yahya ini meluruskan ya pemahaman tawasul yang banyak disampaikan. Pemahaman mengenai tawasul selama ini, sobat-sobat. Ya, kita dengar dulu. Ada sebagian orang bertawasul, tawasul itu ya menjadikan orang perantara. Perantara apa? Ya kalau kita mau datang ke raja tak bisa lah, kita melalui istri raja, anak raja. Nah, dengan Allah tak seperti itu. Kita bisa langsung dengan Allah berdoa. Tawasul bukan begitu maknanya. Ini loh kita salah memaknai tawasul sehingga orang lain pun salah menghukumi tawasul. Bagaimanakah tawasul yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli? Kalau orang yang bukan wali berdoa, kadang ya berdoa lama sekali, ingin punya mobil Alphard, ingin punya apa, oleh Allah dikabulkan, cuma dia baru dapat setelah hampir mati, setelah tua sekali baru dapat, lama. Nah kita ini wasilah itu artinya kita berdoa kepada Allah. Karena kita ini kan bukan potongan orang yang cepat dikabulkan. Gimana agar doa ini cepat dikabulkan? Maka bertawassul, melakukan wasilah. Wasilah itu yang kita lakukan agar langsung datang. Karena kalau gak menggunakan wasilah itu kan sulit. Di dunia ya, di dunia ini wasilah kan biasa. Orang itu mengajukan permohonan kepada bupati, kepada wali kota, kepada gubernur. Kalau gak kenal, kira-kira cepat apa lama? Tapi kalau kenal, misalnya ustadz sering diundang ceramah, lalu ini ustadznya telepon, Pak Gubernur, ini anak buah saya, ini ada perlu ini, bisa nggak di ACC? Oh siap Pak Kiai, biasanya begitu. Ini namanya wasilah. Ya, sobat-sobat, ya memang ya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu sang Kholik, ya, sementara makhluk ya seluruh semesta alam dan isinya ini adalah ciptaannya. Ya tentu saja berbeda. Bagaimana mendekati Allah dan mendekati manusia. Bagaimana mendekati sang Kholik dan bagaimana mendekati makhluk. Ya, yang disampaikan Idrus Ramli ya memang itu
lazimnya seperti itu memang kalau mendekati manusia, ya, yang memiliki jabatan. Ya kalau tidak kenal ya memang sulit. Permohonan kita, permintaan kita akan dikabulkan. Itu manusia, sobat-sobat. Tetapi Allah berbeda. Allah tidak perlu perantara. Mendekati Allah tidak perlu perantara. Ya. Meminta kepada Allah tidak perlu perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti akan aku kabulkan. Nah, jelas tidak ada perantara di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ijada'an falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, jadi jelas Allah tidak mensyaratkan wasilah untuk berdoa langsung dan untuk agar doa dikabulkan. Tetapi Allah mensyaratkan kita beriman dan melaksanakan perintahnya, sobat-sobat. Ya. Nah, apalagi ya yang menjadi perantara itu orang yang sudah mati, yang sudah di dalam kubur. Ya. Nah, yang jadi perantara mereka. Nah, tawasul yang dibolehkan adalah bertawasul dengan amal ibadah kita, bukan dengan perantara orang lain. Seperti riwayat bagaimana ya 3 orang yang ketika hujan berlindung ke dalam gua dan tiba-tiba batu menggelinding menutup pintu gua, hanya menyisakan sedikit ruang, dan sedikit ruang itu tidak cukup untuk mengeluarkan satu tubuh. Nah, lalu mereka berdoa, bertawasul, ya, memakai wasilah. Wasilahnya, ya, amal ibadah yang mereka lakukan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, bukannya berwasilah kepada orang, apalagi orang yang sudah mati. Nah, jadi sobat-sobat, berdoa kepada Allah tidak perlu perantara. Mendekati Allah tidak perlu perantara. Langsung. Ya. Nah, sholat kita sehari semalam 5 waktu itu adalah cara mendekati Allah. Nah, jadi sobat-sobat, ya, tidak benar kan bertawasul kepada orang untuk agar doa kita dikabulkan, apalagi orangnya sudah mati, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan
nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.